Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. Al-ashabul fadilah, para alim, ulama, para asatid, para sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati
dan semoga dibarokahi oleh Allah. Alhamdulillah, tidak ada syukur, tidak ada ungkapan yang paling pantas kecuali qaul atau lafaz alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kepada Allah. Semoga dengan kita bersyukur kepada Allah, maka Allah berikan ridhonya, rahmatnya kepada kita, sehingga kita diberi keselamatan, diberi Allah kesehatan, diberi Allah kemudahan, diberi Allah jalan keluar setiap menghadapi persoalan, sehingga Allah berikan kepada kita tetap nikmat iman, nikmat Islam, dan anugerah ikhlas dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai bentuk terima kasih kepada baginda Rasulullah, maka kita menyampaikan kepada beliau tanpa bosan-bosan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita untuk selalu ittiba mengikuti sunnah beliau sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, sehingga kemudian kita istiqomah dan lisan kita selalu basah dengan sholawat kepada beliau, hingga kelak Allah mentakdirkan kita semua mendapatkan minuman dari telaga Al-Kautsar yang Rasulullah sendiri akan memberikannya kepada kita, dan Allah kumpulkan kelak kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga lisan kita ini membawa kita untuk terus bersolawat dan terus menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, ini pada kesempatan ini ayatnya memang panjang nih. Jadi mau diambil dari mana saja, ini rangkaiannya. Jadi insya Allah ayat ke-99, ayat ke-100, 101, 102, dan seterusnya. Ya. Ini masih sebagian berbicara tentang apa? Tentang Israel. Tetapi juga ada pembahasan tentang sihir, tentang Nabi Sulaiman. Ya, yang selama ini beredar bahwa Nabi Sulaiman itu begini. Nah, ini kita perlu belajar. Sebenarnya seperti apa? Ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Jadi kegelisahan, ya, pertanyaan-pertanyaan dari Bani Israel, orang-orang Yahudi itu, kepada baginda Rasulullah disampaikan oleh Allah jawabannya. Dan demi Tuhan, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, bayinat, yang jelas, dan tidak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang yang fasik. Jadi memang semuanya sudah jelas. Makanya di ayat berikutnya disampaikan, apakah setiap kali mereka mengikat janji, jadi berapa kali itu Bani Israel? Apakah setiap kali mereka mengikat janji, tiba-tiba segolongan dari mereka melemparkannya, bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Melemparkannya maksudnya melanggarnya, dicampakkan perjanjian itu, maksudnya demikian. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, maksudnya apa yang ada dalam kitab suci mereka. Ya, jadi kitab suci mereka sudah menyampaikan akan datang nabi akhir zaman, rasul akhir zaman. Maka sekelompok dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui.
Jadi mereka itu seakan-akan baeno, Pak, meremehkan. Sekali lagi, permasalahannya satu, karena tidak sama dengan golongan mereka, tidak sesuai dengan keinginan mereka, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu melakukan sihir. Mereka ya Pak, mereka, bukan Al-Quran yang bilang. Ini statementnya mereka, bahwa Nabi Sulaiman itu melakukan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Negeri Babil ini sekarang ada di negara Irak, ya, sekarang di negara Irak. Sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum kedua malaikat ini mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan, kami hanya fitnah bagi kalian. Sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang dengan pasangannya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demikian sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, yaitu kitab Allah, dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka yang menjual dirinya. Ini orang-orang yang minta tolong ke dukun, ya, yang menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahuinya. Ini makna pembahasan yang kita kaji pada ayat ini. Baik, kita kaji tafsirnya. Qala al-Imam Abu Ja'far ibn Jarir fi qauli ta'ala wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, al-ayat, ay anzalna ilaika ya Muhammad alamatun wadihat. Jadi sudah jelas Allah sampaikan, dan kami telah turunkan kepadamu Muhammad alamat. Alamat ini bahasa Indonesia ya Pak, artinya apa? Alamat, alamat gitu bukan tanda, ya. Alamat wadihat, yang jelas. Jadi sudah jelas sebenarnya tanda-tandanya, bukti-buktinya jelas tentang bagaimana beriman kepada Rasulullah. Dalat ala nubuwatika, yang itu menjadi dalil, bukti, sebagai petunjuk, dalat, dalil ala nubuwatika, atas kenabianmu Muhammad. Jelas. Kok masih ditanyakan lagi? Kok masih dipermasalahkan lagi? Kemarin kita bahas tentang seandainya Nabi Muhammad itu tidak berteman dengan malaikat Jibril, oh saya mau ikut. Kami ini gak suka Jibril, saya ini suka Mikail. Lah sopo Mikail lo podo kaulane Gusti Allah. Gak bisa begitu, alasan aja mencari-cari. Watilkal ayat ya ma hawahu kitaballahi min khafaya ulumil yahudi. Nah, itu semua sebenarnya adalah trik, ya, cara orang-orang Yahudi untuk menyembunyikan pengetahuan mereka tentang kebenaran yang sebenarnya telah mereka ketahui dari kitab suci yang telah mereka terima. Wa maknunatin sarair akhbaru wa akhbaru awailihim min bani Israel. Bagaimana kemudian mereka ini menyembunyikan, ya, kabar-kabar rahasia,
ya, yang semua itu ada di tokoh-tokoh mereka, pemimpin mereka, rahib-rahib mereka, tahu semuanya, dari golongan Bani Israel. Wan nabai amma tadammanatu kitabuhum allati lam yakun ya'lamu illa ahbaru wa ulama'u wa ma'arrafu awailuhum wa awakhiruhum wa badalu min ahkamihim allati kanat fit Taurat fa'adlallahu fi kitabihi alladhi anzala ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya adalah kemudian pemimpin dan tokoh-tokoh mereka, para ahli di antara mereka mengubah, ini mengubah kandungan-kandungan Taurat sehingga sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan harapan mereka, sesuai dengan ambisi mereka, ya, sehingga mengganti hukum-hukum yang berkaitan dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah, khususnya berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana fi dzalika min amrihil ayatil bayyinat liman ansafu min nafsihi wa lam yatwa ila hilakil hasd wal baghy. Idza kana fi fitrati kulli dhi fitratin sahihatin tasdiqum man ata bimithli ma jaa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal ayatil bayyinatil lati wasafa min ghairi ta'allumin bashar. Jadi bagaimana tidak ketika semua sudah dirubah, ya, karena iri, karena hasud, karena dengki, tidak sesuai dengan hati nurani mereka, dirubah. Padahal kita tahu ketika mereka menyerang kaum musyrikin, para penyembah berhala, mereka minta, kirimkan kepada kami utusanmu ya Rabbi, agar kami bisa berjihad di jalan. Dikirim, deletek, letoy, ini. Wala akhadha syai'an minhu an adami. Kama qala Ad-Dhahhak an Ibnu Abbas, wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Apa yang kurang? Lalu semuanya sudah jelas. Fa anta tatlu alaihim wa tukhbiruhum uduwatan wa asyatan wa baina dzalik. Maka sungguh ini sudah disampaikan, siang malam sudah disampaikan semuanya. Wa anta indahum ummi lam taqra kitaban. Bagaimana? Enggak kurang coba buktinya. Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi bisa menyampaikan pesan-pesan dari Allah, firman Allah, ayat-ayat Allah. Coba, ini hikmah yang besar kenapa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ummi. Bagaimana kemudian ini semua menjadi jawaban? Kenapa? Karena Rasulullah ummi, enggak mungkin. Ma yantiku wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada itu Nabi Muhammad itu. Apa yang disampaikan itu hawa nafsunya Nabi Muhammad? Enggak ada. Makanya ayat ini kembali, ayat ke-99 ini menjelaskan kepada Bani Israel semua. Mau cari kayak apa lagi untuk membuktikan kebenaran Nabi Muhammad? Sedangkan semua itu sudah membuktikan Nabi Muhammad itu ummi. Lam yaqra kitaban, enggak bisa baca sesuatu kitab yang lain, kecuali kalau sekarang banyak orang pinter baca, referensinya banyak, pantas khawatir tercampur dengan apa yang dibaca. Bayangkan Nabi Muhammad tidak baca apa-apa, tidak bisa baca apa-apa. Makanya disitulah Allah menjaga keotentikan Al-Quranul Karim. Sama pernah saya sampaikan, bayangkan Pak, Rasulullah itu menjadi anak yang yatim. Kenapa? Karena Allah ingin menjaga. Allah langsung yang mendidik baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau Rasulullah ini misal ya, kalau fulan ini ada orang tuanya lengkap,
diberi arahan begini. Mungkin pengaruh orang tuanya ada, disekolahkan di sini, akan ada pengaruh-pengaruh itu. Tapi Rasulullah tidak. Ayahnya meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Ibunya pun kemudian meninggal. Coba, Rasulullah itu langsung diberi didikan, supervisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini jelas, wa anta tukhbiruhum bima fi aydihim ala wajhi. Yaqulu Allah Ta'ala fi dzalika ibratun wa bayan. Bagaimana tidak Rasulullah itu menyampaikan semua apa yang terjadi. Ingat kemarin bagaimana kemudian sahabat Umar bin Khattab ketika beliau berada di Rawha, ketika beliau sedang istirahat, ya, kemudian datang di antara mereka, para sahabat ini, di antara kaum muslimin ini sholat. Ketika ditanya, kenapa engkau sholat di situ? Karena Rasulullah pernah sholat di sini. Kamu ini, kata Umar. Ini lagi Pak, mumpung saya ingat ya, ternyata kita itu di Al-Quran jelas loh, tabarrukan itu, minta barokah itu. Coba siapa itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Kemarin saya lihat video seorang syekh itu, beliau menyampaikan ketika beliau melaksanakan ibadah, saya lupa ibadah haji atau umrah, dia berada di depan pesarian baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika berada di hadapan pesarian baginda Rasulullah, haji, karena beliau itu syekh bersama jamaahnya ini munajat begitu ya, munajat, bilang haram gitu. Sampai kemudian berkata kafir. Syekh ini datang bilang ke askar itu, loh kenapa anda itu kok langsung menghakimi dia kafir? Karena menurut askar itu dia meminta kepada Rasulullah. Padahal syekh ini bilang apa? Dia tidak meminta kepada Rasulullah, dia meminta kepada Allah biwasilati Rasulullah. Kemudian syekh ini bilang, apa salahnya? Bagaimana peristiwa Nabi Yusuf ketika ayahnya, siapa ayahnya? Nabi Yakub, yang kena nangis terus menerus, bersedih terus menerus, sampai kemudian buta. Ketika kakaknya ini menghadapi masalah pangan, datang kepada Nabi Yusuf. Akhirnya singkat cerita bercerita bahwa ayahnya sudah tua dan sedang penglihatannya bermasalah. Apa kata Nabi Yusuf? Bawalah bajuku dan usapkan kepada wajahnya. Ini kan jadi bukti lagi, dalil. Selama kita tidak berlebihan, ya. Itu jelas dalam kisah Nabi Yusuf itu. Bagaimana Nabi Yusuf kemudian mengirimkan bajunya kepada saudara-saudaranya yang telah membuat dia masuk ke dalam sumur itu. Dan diceritakan di Al-Quran itu, kemudian ketika baju Nabi Yusuf itu dibawa ke ruangan ayahnya, apa kata Nabi Yakub? Saya sepertinya merasakan bau dari Nabi Yusuf. Kemudian diusapkan sehingga Allah ridho dan menjadi sembuh. Jadi kita ini boleh, jangan berlebihan. Maksudnya berlebihan kemana? Mintanya kepada Allah, itu perantaranya saja. Jadi seperti itu. Kembali kepada pembahasan tadi, bagaimana apa yang dialami oleh Rasulullah berkaitan dengan kaumnya, menemukan peristiwa-peristiwa di antara mereka. Ketika sahabat Umar kemudian datang kepada mereka memuji sahabat Abu Bakar. Apa kata mereka? Saya senang kepadamu karena kamu mau berkumpul dengan kami. Tapi kemudian dia katakan bahwa
saya menyukai malaikat Mikail. Andaikan sahabatmu Umar sama dengan kami, atau dia dekat dengan malaikat yang kami senangi, kami akan ikut. Tetapi dia lebih senang dekat dengan malaikat Jibril yang selalu membawa ketegasan, membawa azab dan seterusnya. Padahal malaikat Jibril adalah penghubung antara Allah dan Rasulnya. Hingga ketika sahabat Umar hendak menyampaikan apa yang dialaminya, tiba-tiba turun wahyu dan menyampaikan kepada sahabat Umar bin Khattab. Ini pembahasan yang kemarin, Pak. Masih ingat, Pak? Alhamdulillah. Walaupun ingat-ingat titik, pokoknya ingat gitu, Pak ya. Jadi Rasulullah itu menghadapi semuanya tahu lah, mentornya langsung Gusti Allah, yang memberi petunjuk langsung Gusti Allah. Wa alaihim hujjatun law kanu ya'lamun. Mereka ini beralasan saja. Hujjahnya banyak, argumennya banyak. Wa qala Muhammad bin Ishaq haddatsani Muhammad bin Abi Muhammad an Ikrimah au Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas qala Ibnu Surayya al-Qutwani li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad tana bi syai'in na'rifu wa ma anzalallahu 'alaika min ayatin bayyinatin fanadbiuka fa anzalallahu fi dzalika. Ini Pak, mereka bilang dalam satu hadis disampaikan, wahai Muhammad, tidaklah datang kepada kami sesuatu yang kami mengetahuinya, dan tidaklah Allah menurunkan kepadamu ayat yang jelas, maka kami akan mengikutinya. Makanya akhirnya turun ayat ini. Jadi asbabun nuzulnya karena sebelumnya mereka bilang, kalau ada ayat yang jelas kami akan ikut kamu Muhammad. Masih kurang jelas kayak apa lagi? Disampaikan di sini fa anzalallahu fi dzalika min qaulihi, maka diturunkanlah oleh Allah dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Allah, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinati wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Jadi jelas diturunkan sudah ini, dan sungguh telah kami turunkan kepadamu ayat yang sangat jelas, yang sangat-sangat terang, dan barang siapa yang mengingkarinya tidaklah dia kecuali termasuk dari golongan orang-orang yang fasik. Ya karena alasan saja, cari-cari saja. Wa qala Malik bin Saif hina ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakaru ma akhadha alaihi minal mitsaq wa ma ahda ilaihim fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan, ya, ketika Rasulullah diutus, kemudian diingatkan kepada mereka tentang perjanjian mereka, ya, sebelumnya. Berapa banyak perjanjian mereka ini kepada Allah, tetapi kemudian mereka ini tidak melaksanakannya. Wallahi ma ahida ilaina fi Muhammad. Dia bilangnya apa, Pak? Oh, kami enggak pernah bikin perjanjian dengan Nabi Muhammad. Loh, itu kan akal-akalan lagi. Wa ma akhadha alaina mitsaqan. Ya, kami tidak pernah bikin perjanjian dengan Nabi Muhammad, gitu katanya. Sebelum-sebelumnya sudah, nenek moyangnya sudah, sekarang anak-anaknya bilang begitu lagi. Fa anzalallahu ta'ala, maka kemudian masuk ke ayat berikutnya ini. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum. Maka ketika ada sekelompok yang sudah bikin perjanjian, sudah tahu, sudah benar-benar melihat kebenaran yang ada sebelumnya, yaitu yang dibawa Nabi Musa dengan kitabnya Taurat, kemudian mereka mengiyakannya, mereka beralasan lagi, datang Nabi Muhammad sebagaimana ada di dalam kitab Taurat yang mereka pelajari, mereka pun kemudian membantahnya terus seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Basri, fi qaulihi bal aktsaruhum la yu'minun. Qala na'am. Jadi maksudnya bagaimana? Di antara mereka ini ada yang beriman, ada, tapi paling banyak di antara mereka ini mereka tidak mau mengimani, mempercayainya.
Laisa fil ardi adun yu'ahiduna alaihi illa naqadu wa nabadu. Karena memang watak orang-orang Israel itu begitu, bahwa mereka ini ketika berada di atas bumi ini mereka berjanji, membuat perjanjian, tetapi perjanjian yang mereka telah buat ini tidak akan pernah dikerjakannya, tapi mereka akan melanggarnya. Yu'ahiduna al-yawm wa yanquduna ghadan. Hari ini mereka bikin perjanjian, bikin kesepakatan, besok mereka langgar. Ini sudah Allah sudah sampaikan itu. Wa qala As-Sudiyyu la yu'minuna bima jaa'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan pernah beriman dengan apa yang datang bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Qatadah, berkata Imam Qatadah, nabadahu fariqun minhum. Jadi sekelompok ada yang beriman, tapi sebagian besar ada yang menentangnya. Aina qadahu fariqun minhum. Wa qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, aslul nabadi at-tarhu wal ilqa, bahwa pelanggaran mereka, pembangkangan mereka dengan cara apa? Mereka membuang atau melempar. Makanya tadi kalau mereka berkaitan dengan kitab-kitab mereka, mereka lempar. Mereka tidak mau menerimanya karena tidak berpihak kepada mereka, tidak mau mengakuinya, Pak. Ya. Wa minhu summiya al-laqit mambudan. Ya. Makanya ada istilah disebut dengan anak buangan dan seterusnya. Wa min usumiyan nabit wa huwa at-tamru waz-zabib idza tara fil ma, sebagaimana anggur atau kurma yang direndam di dalam air. Qala Abul Aswad Ad-Dauli, berkata Imam Abu Aswad Ad-Dauli, nadartu ila anwani fanabada kim bidzalika na'lan akhlaqtu min ni'alika. Jadi saya melihat kepada tandanya, fanabada, kemudian dilempar, dibuang, ya, sebagaimana terompah, ya, terompah yang kemudian engkau tidak menghendakinya, kemudian dilemparkannya. Jadi tidak mau mengakuinya. Qultu fal qaumu dhammahumullah binabdihimul muhud alladhi taqaddama Allahu ilaihim fit tamassuk biha wal qiyam bihaqqiha wa lihada aqabum dzalika at-takdzib bir rasul al-mab'uts ilaihim wa ila an-nasi kafah alladhi fi kutubihim na'tuhu wa sifatuhu wa akhbaru. Makanya kemudian kaum-kaum ini, mereka ini adalah termasuk dari golongan yang mendapatkan hukuman karena kebohongan mereka yang tidak mau memegang apa yang telah Allah sampaikan, ya, kepada mereka. Akhirnya mendapat hukuman iqab bitakdzib, atas kebohongan kepada Rasul Allah yang diutus kepada mereka dan kepada seluruh manusia. Ini sudah hisab. Jadi ini bentuk salah satu hukuman, Pak. Bagaimana mereka akhirnya punya sifat seperti itu. Tidak bisa memegang janji mereka, melanggar lagi, tipu dayanya lagi, dan seterusnya. Ini salah satu hukuman ini. Padahal beda Rasulullah dengan sebelumnya, Rasul-Rasul sebelumnya beda. Rasulullah itu diutus kepada mereka dan juga diutus kepada ilan nasi kafah, yang diutus kepada seluruh manusia, seluruh alam semesta ini. Yang itu semua telah disebutkan sifat Rasulullah.
bagaimana karakteristik Rasulullah, ciri-ciri Rasulullah, dan itu mereka sudah ketahui dalam kitabnya. Waqad umiru fiha biittiba'i wa mu'aziratihi wa nusratihi, dan diperintahkan di kitab mereka itu untuk membantunya, untuk menolongnya, untuk mengikutinya. Kama qala ta'ala alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ini ayat ini dalilnya. Apa? Yaitu orang-orang yang mengikuti utusan atau nabi yang ummi, yang tidak bisa baca dan menulis, dan itu mereka telah temukan maktuban, tertulis, indahum, tertulis bagi mereka. Di mana? Fit Taurat, dalam kitab Taurat. Yang kedua, dalam kitab Injil. Jelas sudah ada semua bukti-buktinya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Jadi kita sudah mulai masuk pada ayat ke 100-nya ya. Baik, kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga kita bisa bertadabbur, ya. Sehingga kita ini bisa merenung, belajar dan mengamalkan. Semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. Ya Allah, kami memohon dengan keberkahan majlis kami ini, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami apabila mereka telah mendahului kami. Ya Allah, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu. Ampunilah dosa mereka, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah mereka dari dosa mereka sebagaimana baju putih yang suci bersih menjadi yang bernoda menjadi suci bersih putih kembali dengan rahmat-Mu. Ya Allah, apabila orang tua kami masih hidup bersama kami, ridailah kami dan mereka. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk membahagiakan mereka. Ya Allah, anugerahkanlah kami husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kami anak-anak yang saleh-salihah dari golongan yang mendirikan salat, dari golongan yang istiqamah dengan tilawah Quran, dengan hifdzul Quran, mengamalkannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, inilah keadaan kami. Ya Allah, kami sampaikan kepadamu karena kami hanya bergantung dan berdoa memohon kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi